ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan kepada seluruh para jemaah dan khatib pribadi agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah taala. Salah satunya dengan mengikhlaskan seluruh amal perbuatan yang tidak mengharapkan apapun dan ridho siapapun kecuali hanya ridho Allah semata, sehingga amal kita diterima di sisinya serta mendapatkan balasan berupa surganya yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin sidang Jumat, hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dihadapkan pada suatu masa ketika harta, kedudukan, serta pujian manusia menjadi ukuran kemuliaan dan ketinggian seseorang di hadapan yang lain. Bahwa orang hebat adalah orang yang terkenal namanya dan namanya sering disebut di mana-mana. Orang sukses adalah orang yang punya kedudukan serta jabatan tinggi. Orang besar adalah mereka yang selalu berkecukupan harta dan hidup tanpa kesusahan, serta saat ada indikator-indikator palsu dimunculkan untuk merusak pemahaman manusia tentang makna kesuksesan dan kemuliaan, supaya manusia tertipu dan lupa pada nikmat ketinggian dan kemuliaan yang sebenarnya, yakni ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Akibatnya banyak orang yang akhirnya beramal hanya demi mencari ridho dan kerelaan manusia tanpa peduli lagi pada pahala dan balasan dari Allah, asal pekerjaan itu disenangi dan dikagumi serta mulia di mata manusia. Syariat Allah rela dijadikan tumbal. Akhirnya muncullah golongan manusia yang beramal supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain, atau beramal karena riya. Mereka berebut agar bisa menjadi objek pujian dan perhatian manusia dalam setiap amal yang mereka kerjakan, karena mereka menganggapnya sebagai upaya untuk mengejar kesuksesan. Tanpa disadari, sebenarnya mereka sedang mengejar kesia-siaan. Mereka lupa bahwa hidup bukan hanya sekedar untuk mencari pujian dan kebanggaan palsu, dan lupa bahwa esensi dan penciptaan mereka di dunia ini adalah untuk beribadah ikhlas hanya kepadanya. Semua perbuatan kita, baik atau buruk, besar atau kecil, pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bagi mereka yang beramal karena Allah, Allah sendirilah yang telah menjamin pahala dan balasannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun ia memperoleh kebencian dari manusia, maka Allah akan mencukupkan dia dari ketergantungan kepada manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia. Hadis riwayat ini. Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Akhwadi mengatakan, maksudnya Allah akan menjadikannya berada di bawah kuasa manusia, lalu mereka menyakiti dan menganiayanya. Yang menyedihkan, penyakit haus pujian atau riya ini ternyata tidak hanya menyerang kalangan awam saja. Bahkan banyak pengidapnya justru orang-orang yang paham akan bahaya riya itu sendiri. Mereka yang beribadah, para dai dan mubalik, oleh kami serta para penghafal Al-Quran
justru lebih berpotensi besar terjangkit virus ini. Kuantitas amal soleh yang mereka kerjakan ternyata membuat setan tergiur untuk menggelincirkan kelompok ini, serta agar ikhlasan mereka pudar dan ganti beramal untuk manusia, ujian serta kehidupan. Seorang dai akan dihasut setan agar berbuat ria, membuat bagus dakwahnya demi popularitas dan dikatakan sebagai penguasa panggung. Para penghafal Al-Quran akan diarahkan supaya beramal demi dianggap sebagai orang yang dekat dengan kitabullah, sedangkan setan akan menghasut para alim ulama agar mereka beramal supaya dielukan sebagai orang yang faqih dan paham dalam masalah din. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang definisinya. Riya adalah ibadahnya seseorang kepada Allah, akan tetapi ia melakukan dan membaguskannya supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Seperti dikatakan sebagai ahli ibadah, orang yang khusyuk salatnya, yang banyak berinfak dan sebagainya. Intinya, dia ingin agar apa yang dia kerjakan mendapat pujian dan keridhaan manusia. Rasulullah menyebut riya dengan syirik kecil, karena sejatinya pelaku riya tidak mutlak menjadikan amalan tersebut sebagai bentuk ibadah kepada manusia, serta sarana takwur kepadanya. Meskipun begitu, bahayanya dianggap sebelah mata. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh hari Rasulullah sedang memperingatkan kita tentang betapa bahayanya syirik kecil ini. Beliau bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum syirkul asghar." Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u yaqulu Allah 'azza wa jalla yawm al-qiyamah idza juziya an-nasu bi a'malihim idhabu ila alladziina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa. Sungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, riya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat saat semua manusia diberi balasan atas amal-amal mereka. Orang-orang yang dulu kau perlihatkan amalmu kepada mereka di dunia, lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Hadis riwayat Ahmad. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Qarimur riya atau pengharaman riya menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda tentang 3 orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Mereka adalah orang yang mati syahid dalam pertempuran, seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, serta orang yang sedang berinfak di jalan Allah. Setelah mereka dipanggil, maka ditunjukkan kepada mereka kenikmatan dan pahala yang banyak karena amal soleh yang telah mereka kerjakan. Namun ternyata pahala mereka musnah, dan ketiganya justru menjadi penghuni neraka, karena ternyata amal kebaikan yang mereka kerjakan di dunia hanya bertujuan mendapatkan pengakuan dan pujian dari manusia. Mereka menjual pahala dan kenikmatan akhirat demi manisnya ucapan dan indahnya pandangan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Solusi untuk menjauhkan virus ini adalah dengan berusaha untuk ikhlas dan di setiap amal yang kita kerjakan, dan selalu berupaya protektif menjaganya. Karena setan tak akan pernah menyerah untuk memberikan bisikan-bisikannya demi menggoyahkan dan merusak keikhlasan seseorang, agar manusia menjadi budak sesamanya, beramal untuk kepuasan semu, serta mencampur adukan tujuan hakiki amal soleh dengan tujuan batil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah pernah mengajarkan sebuah doa yang dapat kita jadikan perisai dan perbuatan syirik kecil.
halus dan langkah semut, dari langkah semut. Kemudian seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami harus menghindarinya sementara dia lebih halus dari langkah semut?" Maka beliau menjawab, "Berdoalah dengan membaca Allahumma inni na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam." Yang artinya, ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami meminta ampun kepadamu terhadap apa yang tidak kami ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Semoga Allah senantiasa menjaga keikhlasan hati kita dan menjauhkan kita dari beramal karena ujian dan kehendak manusia, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui semua yang kita sembunyikan dalam hati. Dan Allah hanya akan menerima amalan yang ditujukan untuk mencari ridwan semata. Maka jauhilah kejahatan segala perbuatan amalan yang disertai dia, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat